Pemimpin adalah contoh bagi orang-orang di sekitarnya. Pemimpin yang baik selalu menularkan nilai-nilai kebaikan. Apakah anak-anak ibu tahu cara mengidentifikasi nilai-nilai kepemimpinan yang baik dan benar? Hari ini kita belajar tema 7 kepemimpinan, subtema 1 pemimpin di sekitarku, pembelajaran 4. Tonton sampai habis ya, jangan di skip. Yang pertama, muatan PPKN KD 3.1 dan 4.1. Anak-anak hebat, mari kita baca teks berikut berjudul Hebatnya Dokter Kami. Ia adalah Dokter Rana, seorang dokter muda yang sederhana dan terampil. Ayahnya adalah mantan kepala desa kami yang telah meninggal dunia. Dokter Rana baru kembali ke desa kami 2 tahun yang lalu. Setelah 10 tahun lebih merantau ke ibu kota, ia memperoleh beasiswa di Fakultas Kedokteran dan setelah lulus ia praktik di Rumah Sakit Umum Kabupaten. Semenjak ia pulang dan praktik di Balai Kesehatan Desa, aku sering mendengar perbincangan warga yang heran atas keputusan Dokter Rana untuk kembali ke desa. Bukankah penghasilan sebagai dokter di kota jauh lebih besar? Kepada ayahku, Dokter Rana bercerita bahwa cita-citanya menjadi dokter muncul karena melihat kesadaran hidup sehat masyarakat desa yang sangat rendah. Sungai dipakai untuk mandi, mencuci dan membuang hajat, lalu airnya dikonsumsi. Hasil bumi dan peternakan tidak dimanfaatkan untuk membentuk pola makan sehat. Warga lebih suka menjualnya ke kota dan uangnya digunakan untuk membeli makanan instan. Selama praktik di kota, Dokter Rana terbayang terus kondisi desanya. Ia merasa bahwa seharusnya ilmu yang dimilikinya sebagai seorang dokter dapat bermanfaat untuk kampung halamannya sendiri. Jadi Pak Andre, saya ini pulang untuk memenuhi niat saya ketika menerima beasiswa, yaitu mensejahterakan warga desa tempat saya lahir dan dibesarkan, ujar Dokter Rana pada ayahku. Sejak pulang, Dokter Rana memang aktif membina para remaja dan keluarga muda. Ia memberikan penyuluhan tentang pentingnya mencuci tangan, memasak air, pola makan sehat, dan imunisasi. Baginya, generasi muda adalah perantara terbaik untuk menyampaikan misi meningkatkan kesadaran hidup sehat masyarakat desa. Sebagai anak kepala desa, Dokter Rana sering mendengar cerita almarhum ayahnya bahwa banyak warga takut berobat karena tidak mampu membayar. Tak ingin hal ini terjadi, maka diumumkannya bahwa warga dapat membayar jasanya dengan sampah. Ya, sampah. Sampah kering jenis apa saja yang dapat didaur ulang. Botol plastik, botol kaca, koran bekas, bahkan kemasan bekas diterima oleh Dokter Rana. Cara ini membuat warga aktif dan bijak mengelola sampah. Sungguh kreatif dan cerdas cara para dokter mendidik warga. Seperti mendiang ayahnya, Dokter Rana menjadi sosok yang dicintai warga desa. Ia menjadi teladan melalui dedikasi, tanggung jawab, dan kerendah hatiannya dalam menolong warga. Apabila aku besar nanti, aku ingin seperti Dokter Rana. Akan kukejar cita-citaku menjadi guru dan aku akan kembali untuk membangun kampung halamanku. Seorang dokter, guru, kepala sekolah
atau pemimpin lainnya memiliki tempat yang berbeda saat bekerja. Namun, kepemimpinan mereka sangat penting bagi orang-orang di sekitarnya. Nah, anak-anak hebat, jawablah 2 pertanyaan berikut. Setelah selesai, cocokkanlah jawabanmu dengan jawaban berikut ini. Pertanyaan pertama, menurutmu apa yang akan terjadi apabila para pemimpin tersebut tidak memiliki nilai-nilai kepemimpinan yang baik? Nah, alternatif jawabannya, apabila para pemimpin tidak memiliki nilai-nilai kepemimpinan yang baik, maka organisasi yang mereka pimpin tidak akan berjalan dengan lancar. Contohnya, jika seorang dokter tidak memiliki nilai-nilai kepemimpinan yang baik, maka tingkat kesehatan masyarakat akan rendah. Contoh yang kedua, jika seorang guru tidak memiliki nilai-nilai kepemimpinan yang baik, maka siswa-siswa yang dididiknya tidak akan berhasil menjadi siswa sukses dan berbudi pekerti. Kemudian, pertanyaan kedua, kepada siapa saja pemimpin tersebut bertanggung jawab? Apa yang perlu disyukuri oleh seorang pemimpin? Nah, alternatif jawabannya adalah yang pertama, pemimpin tersebut bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, pemerintah, masyarakat, dan diri sendiri. Yang kedua, yang perlu disyukuri oleh seorang pemimpin adalah menjadi seorang yang dipercaya mengemban tugas-tugasnya. Seorang pemimpin merupakan teladan bagi orang-orang di sekitarnya. Jadi, hal tersebut juga patut disyukuri. Pekerjaan Dokter Rana adalah pengabdian bagi kemanusiaan. Banyak orang yang merasa senang dengan adanya Dokter Rana. Kita pun seharusnya menerapkan nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dengan memberi pertolongan semampu kita. Berikut adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, contoh nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua tersebut antara lain. Nah, anak-anak hebat, jawablah 2 pertanyaan berikut ini. Kemudian presentasikan di depan teman-teman dan gurumu. Lakukan secara bergantian. Kemudian setelah selesai, cocokkanlah jawabanmu dengan jawaban berikut. Pertanyaan pertama, berikanlah contoh penerapan nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, tidak mengejek teman yang memiliki kekurangan. Yang kedua, melaksanakan tugas piket dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, membantu ibu menjaga adik. Dan yang keempat, tidak membunyikan musik keras-keras saat ada keluarga atau tetangga yang sakit. Pertanyaan kedua, apa pendapatmu mengenai pelaksanaan nilai-nilai kemanusiaan di lingkungan sekitarmu? Ya, di lingkungan saya, nilai-nilai kemanusiaan sudah dilaksanakan dengan baik. Hal itu dapat dilihat dari beberapa contoh tindakan yang dilakukan oleh warga, yaitu menyumbang korban bencana alam, membantu tetangga yang sedang mengalami kesusahan. Jika tetangga melakukan suatu acara, masyarakat di sekitarnya juga memberikan bantuan. Yang kedua, muatan IPS KD 3.3 dan 4.3 menganalisis posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN. Salah satu penerapan nilai kemanusiaan adalah bekerja sama dengan negara lain. Bagaimana bentuk kerjasama negara kita dengan negara-negara ASEAN dalam bidang politik? Ayo mencoba. Carilah informasi mengenai peristiwa-peristiwa berikut. Carilah di buku-buku referensi di perpustakaan sekolahmu atau perpustakaan daerahmu. Yang kedua, dari informasi yang kamu kumpulkan, buatlah laporan mengenai peran Indonesia dalam bidang politik di ASEAN. Nah, peran Indonesia di ASEAN adalah yang pertama,
KTT 1 ASEAN di Bali tanggal 23 sampai 24 Februari tahun 1976. Keterangan merupakan KTT pertama yang diselenggarakan oleh ASEAN. Dalam KTT tersebut disepakati pembentukan Sekretariat ASEAN yang berpusat di Jakarta. Kemudian, peran Indonesia yang pertama menjadi penyelenggara KTT ASEAN. Yang kedua, wakil Indonesia berhasil menjadi Sekretaris Jenderal ASEAN. Nah, kemudian peran Indonesia di ASEAN yaitu kerjasama antar parlemen di ASEAN. Keterangan kerjasama antar parlemen atau AIPO merupakan badan yang didirikan untuk meningkatkan kerjasama antar parlemen negara-negara ASEAN. Peran Indonesia yang pertama mengusulkan pembentukan kerjasama antar parlemen, yaitu tahun 1974. Yang kedua, mendirikan secara resmi kerjasama antar parlemen, yaitu tahun 1977. Kemudian, peran Indonesia yang ketiga, yaitu pertemuan ke-44 Menteri Luar Negeri ASEAN pada tanggal 19 Juli tahun 2011. Keterangan pertemuan ke-44 Menteri Luar Negeri ASEAN diselenggarakan di Bali pada tanggal 19 Juli 2011. Dalam pertemuan tersebut dibahas pembentukan Institut Perdamaian dan Rekonsiliasi atau AIPR. Peran Indonesia antara lain menjadi tuan rumah pertemuan ke-44 Menteri Luar Negeri ASEAN. Yang kedua, Menteri Luar Negeri ASEAN memimpin pertemuan ke-44 Menteri Luar Negeri ASEAN pada tanggal 19 Juli tahun 2011. Yang ketiga, muatan bahasa Indonesia KD 3.3 dan 4.3 menggali isi teks pidato yang didengar dan dibaca. Ayo berdiskusi. Pada pembelajaran 3, kamu telah mengidentifikasi hal-hal pokok dalam pidato. Tugas pertama, bersama kelompokmu, carilah satu teks pidato. Selanjutnya, identifikasilah hal-hal pokok dalam pidato tersebut. Ingatlah untuk selalu menuliskan kosakata dalam bentuk baku. Yang ketiga, bacakan hasil diskusi kelompokmu di depan kelompok-kelompok lain. Anak hebat, harus semangat ya. Nah, demikian video pembelajaran Ibu kali ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa kamu jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan, tetap di rumah, dan semoga wabah COVID-19 cepat berakhir dan anak-anak Ibu bisa datang ke sekolah lagi, bertemu teman-teman dan guru yang dicintai. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I should fuck her in the pants.